Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan menentukan konsep kerangka dasar masih di jenis untuk bahan bonsai waru. Nanti ke depan larinya saya rasa formal informal. Untuk bahan ini saya proses dari nol, dari budidaya cangkok awal tanam nyampe proses saat ini nanti seperti apa kita cek. Saya pernah update untuk teman-teman penasaran. Untuk proses demi proses teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, tidak usah panjang lebar, next kita langsung menuju ke bahannya seperti apa ya. Nah itu dia ya, untuk bahannya coba kita cek mendekat secara detail. Di depan tadi sudah saya sampaikan untuk bahan bonsai waru ini jenisnya Thailand ya. Pernah saya update mulai dari awal turun cangkok saya tanam di polybag, kemudian setelah subur saya lakukan program pecah batang lalu saya tanam di lahan ground sini. Sudah pernah saya update berapa jangka waktu lamanya. Ini dia, teman-teman bisa hitung sendiri ya untuk berapa lama dari awal saya tanam di lahan ground sampai saat ini. Untuk bahan ini sebenarnya masih banyak opsi ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pengen bugel kita bisa potong di sini, tapi di sini untuk los ke atasnya di sini memang sudah saya stakkan, sudah saya potong ya. Yang cabang di bawah ini, yang ke kanan ini masih los. Memang ini dari awal rencana saya konsep saya ambil muka dari sebelah sana. Nah, coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa ya. Untuk bahannya, nah, ini dia ya. Untuk bahannya dari sebelah sini kita lihat. Nah, kalau saya perhatikan di sini ada mata tunas ya. Saya mau menentukan kerangka dasar sekalian. Mungkin ini nanti untuk di cabang yang kedua ini sudah saya setakan, sudah saya potong yang di atasnya. Kalau yang di sini masih los. Di sini ya saya mau mengkonsep sejak awal. Ini nanti rencana mau buat terusan ke atas. Nah, mungkin ini nanti langsung saya eksekusi, dan untuk backgroundnya juga sudah ada di sini. Mungkin ini juga saya eksekusi ya. Sudah saatnya nanti mungkin sedikit kurang besar, tapi dengan pengelusan pecahan anak cabang ini nanti mau membengkak besar, yang mau saya loskan lebih besar lagi ini nanti yang terakhir ya, agak sedikit lama. Oke, saya langsung mau lakukan untuk eksekusi, membuat kerangka dasar untuk bahan waru jenis Thailand ya ini ya. Maaf teman-teman kalau ini salah sebut jenis, karena di awal saya beli di media sosial yang dulu ya lama sekali, dari pemiliknya awalnya namanya Thailand. Hampir mirip ya untuk jenisnya waru Thailand sama India. Ini batang utamanya sedikit putih bersih sama seperti India, cuman beda di daun. Kalau India itu daunnya paling tebal terus agak sedikit kusam. Kalau yang ini yang saya suka kelebihannya sama batangnya sama India, tekstur warnanya, terus di daunnya saya sukanya walaupun tidak tebal, hijaunya hijau mengkilap kalau terkena sinar matahari. Tidak usah panjang lebar, saya langsung mau lakukan eksekusi, dan nanti mungkin saya mau ambil dengan kesimpulan menambah anak cabang baru dengan teknik sederhana, dan langsung saya lakukan eksekusi nanti. Di sini saya mencoba ya,
selesai untuk membuat konsep kerangka dasar, dimana untuk bahan ini memang saya ambil untuk tampak depan atau mukanya kurang lebihnya seperti kondisi saat ini saya ambil gambarnya. Sudah saya lakukan 3 pemotongan pengenolan, yaitu di cabang pertama, terus di background, terus di as terusan ke atas. Nah, di sini memang masih sengaja saya los ya, nih los pucuk, karena di sini untuk besar cabangnya masih terlalu kecil, masih besaran di cabang yang kedua ini. Nah, untuk ke depan bahan ini semalam saya pernah lihat ya, cek-cek di media sosial. Untuk konsep bahan ini saya sudah temukan, tapi setidaknya kita punya gambaran ya ke depan jadinya seperti apa. Insya Allah kalau masih bertahan, untuk bahan ini akan selalu saya update untuk teman-teman. Nah, memang sengaja di sini untuk pemotongan seharusnya mepet sekalian ya. Ini saya tidak mau ambil resiko, memang sengaja saya agak spasi tinggi karena untuk tunas ini batangnya masih terlalu muda ya, takutnya melorot ya, orang Jawa bicaranya. Biasanya kalau terlalu mepet terus di setel sekalian takutnya melorot. Nanti biar ini sedikit agak warna coklat, biar kuat dulu, baru akan saya lakukan pengepresan lurus belakang, lurus saja rencana. Ini pengennya nanti mungkin akan saya gerakkan ke sedikit ke depan sini, dan di sini ada bekas tangkai ya, pengennya nanti ini untuk mengisi ke area seputaran sini, dan di sini ada mata tunas lagi, akan saya gerakkan lagi ke atas dan seterusnya. Nanti kita lihat seperti apa untuk konsep bahan ini. Oke, untuk bahan ini tadi setelah saya lakukan pengenolan pengepresan, sudah saya rapikan pakai sederhana ya, pisau karter, dan saya kasih salep kambium dan sedikit belum kering ya. Sambil menunggu kering, saya akan persiapkan untuk langsung eksekusi menambah cabang baru dengan teknik sambung sisip. Nah, mungkin nanti saya tentukan sekalian ya konsepnya untuk lebih tepatnya ya. Nah, putaran area sini, dan nanti di belakang juga akan saya kasih 2 sekalian. Oke, sambil menunggu kering, saya akan cari untuk bahan entresannya, sekalian mempersiapkan peralatan untuk nanti saya lakukan untuk sambung sisip. Proses tahap awal membuat kerangka dasar untuk bahan bonsai waru ini selesai, dan saya ambil keputusan dengan cara instan dengan membuat anak cabang dengan teknik sambung sisip di cabang pertama dan background. Nanti tunggu ini biar batangnya sudah sedikit agak tua coklat, mungkin akan saya lakukan press dan saya tambah lagi titik tumbuh tunas di area seputaran sini ya. Nanti seperti apa kita lihat untuk bahan ini perkembangannya. Oke, saya akhiri nyampe di sini dulu untuk agenda berkegiatan di kebun ground. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi sedikit memberi tentunya inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar ya tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya,
saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.